Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat planner, bertemu kembali dalam pembahasan database model geografi atau spasial. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana membuat peta COVID. Oke, di sini nanti akan ada beberapa yang akan kita bahas, mulai dari membuka data, kemudian membuat tabel anpivot, kemudian nanti menentukan epicentrum, dan juga menggunakan asumsi-asumsi dalam membuat peta-peta dinamis. Nah, baik sahabat semua, mari kita buka Excel-nya dan juga kita siapkan internetnya. Nah, pertama adalah kita coba menjelajah pada covid19.bandung.go.id. Nah, apabila kita perhatikan di sini, sebetulnya sudah cukup lengkap data-data yang ada, mulai dari pemetaan, kemudian grafis, baik itu tabel ataupun juga bentuk grafik gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, data-data ini sesungguhnya adalah menunjang kita untuk membuat peta dinamis. Nah, kenapa ini bisa menunjang untuk membuat peta dinamis? Itu karena di sini menunjukkan urutan tanggal, gitu ya. Jadi yang akan kita rubah di sini atau kita beri masukan di sini adalah bagaimana cara membuat peta dinamis. Jadi di sini kita lihat ya, ada data-data kecamatan, mulai dari kecamatan Andir, Cinambo, dan lain-lain gitu ya di Kota Bandung. Dan ini sudah lengkap untuk data ODP, PDP gitu ya, yang positif, yang sembuh dan yang meninggal gitu ya. Nah, tanggal itu adalah sesuatu variabel yang paling penting ya untuk kita membuat peta dinamis. Coba kita buat peta dinamis. Adalah kita dengan mengcopy data yang ada ke dalam Excel. Ya, jadi kita pertama kita kopikan data-data yang ada di portal tadi ke dalam Excel gitu ya. Semuanya ya. Jadi kita copy pastekan semuanya. Nah, kalau sudah kita copy pastekan semuanya, kemudian kita rapihkan gitu ya. Jadi kita rapikan ya agar nanti standar ya sampai tabelnya itu nanti selesai gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah kita buatkan tabelnya. Nah, tabel ini nanti akan kita coba rubah gitu ya. Jadi kita coba rubah. Nah, kemudian ya save dulu ya. Nanti apabila hilang datanya ini masih bisa diselamatkan ya. Takutnya ketika kita latihan lampu mati gitu ya. Oke. Nah, ini adalah Andir. Kemudian yang lainnya ikut kita copy paste gitu ya dari data yang tadi. Kemudian berikutnya adalah ambil yang positif ya, karena ini kita masih sifatnya latihan, jadi kita ambil yang positifnya saja gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita coba hitung deltanya. Jadi delta itu adalah tambahan setiap tanggal gitu ya, karena tanggalnya series ya di sini ya. Maka kita mungkin ada satu hari ada yang kejadiannya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini kita coba pisahkan gitu ya. Jadi kita berapa sih tambahannya, kita cari dulu. Nah, setelah dapat tambahannya, maka kita coba rapihkan ke bawah gitu ya. Kita buat ya tabel utuhnya dari andil sampai ke ujung burung gitu ya, seperti itu. Oke. Dan kemudian berikutnya adalah kita berikan ID ya, gitu ya. Kita kasih ID karena ini dari mulai andir sampai dengan ujung burung. Ya, kalau cara termudah adalah kita berikan ya paling atas ya adalah 10 gitu ya untuk andir, dan lain-lain itu kelipatan 10 gitu ya. Nah, ID-nya sudah selesai gitu ya. Nah, kemudian kita sekarang adalah memisahkan. Karena kita tadi sudah punya delta ya, sudah punya tambahannya, data tambahan. Nah, di sini adalah syaratnya setiap satu tanggal itu adalah satu kejadian, atau setiap satu kejadian itu ada satu tanggal. Jadi kita pecah lagi ya. Ini yang disebut dengan tabel ambipot ya, seperti itu. Nah, kita bisa melihat sekarang proses pembuatan tabel ambipotnya. Ini secara manual gitu ya. Nanti
Nanti di kesempatan lain kita akan coba jelaskan bagaimana cara membuat unpivot yang memang menggunakan formula gitu ya. Tapi karena kita masih basic ya, masih latihan, kita coba yang manual dulu gitu ya, biar bisa kita pahami bersama. Nah, berikutnya setelah ini selesai semua, nah kita sekarang menyiapkan kolom baru. Jadi kolom baru itu kita sebut yang kita beri nama itu sebagai epicentrum gitu ya. Nah, epicentrum itu adalah titik awal wabah itu atau virus itu ada, dan kemudian nanti bagaimana si penyebarannya ya. Jadi seperti itu. Jadi pada kesempatan ini epicentrumnya kita cari. Nah, cara mencari epicentrum adalah kita cross dulu atau kita pergi dulu ke Google Earth gitu ya. Jadi kita pergi ke Google Earth, di sana kita coba identifikasi gitu ya. Di sini mohon maaf karena memang datanya masih bersifat rahasia, jadi epicentrumnya kita gunakan asumsi gitu ya. Jadi di sini kita coba ambil titik koordinatnya, walaupun ini sebagai asumsi ya, karena untuk latihan gitu ya. Nah, kita di sini bisa tentukan epicentrumnya gitu ya. Dari mulai Andir tadi di mana, Gede Bage, Ujung Berung, lain-lain gitu ya. Jadi setiap kecamatan yang ada di Kota Bandung kita coba tetapkan epicentrum gitu ya. Nah, cara yang mudah untuk menetapkan epicentrum sebetulnya kita bisa baca gitu ya, beberapa media, kemudian kita bisa lihat ya, alamatnya di mana gitu ya, epicentrumnya gitu. Nah, pada kesempatan ini oke lah kita gunakan asumsi. Jadi bahwa ini adalah epicentrumnya adalah gambarannya seperti yang kita gambarkan seperti itu ya. Jadi ini menggunakan asumsi saja. Nah, kita sekarang sudah selesai gitu ya pembuatan epicentrumnya. Nah, cara mengambil data dari Google Earth ini sudah dijelaskan di dalam tutorial yang lain gitu ya. Oke, nah kita bisa lihat nih Cinambo, Rancasari, ya, Cibiru, semua sudah kita tetapkan epicentrumnya gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita simpan. Jadi ingat ya, jadi datanya adalah kita rubah ke KML gitu ya. Nah, kalau sudah kita save, nah kita sekarang sudah mempunyai file data KML gitu ya. Extensionnya adalah KML gitu ya. Oke. Nah, KML tadi kita pindahkan ke dalam Excel. Caranya adalah dengan mendrag. Kita geser saja gitu ya. Nah, ini tampakan atau hasil dari drag tadi gitu ya. Jadi sekarang kita sudah punya tabel Core-nya gitu ya. Nah, tabel Core ini tentu kita ya kita rapikan dulu gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada data longitude dan latitude. Nah, itu menunjukkan bahwa sistem koordinat gitu ya. Ini adalah koordinat decimal degrees. Kebetulan yang muncul adalah decimal degrees gitu ya. Nah, tentunya di sesi yang lain juga kita sudah menjelaskan bagaimana cara merubah koordinat gitu ya. Karena ini decimal degrees, tentunya karena kita bicara tentang modeling, ini harus dirubah pada data UTM gitu ya. Kita sudah bahas itu bagaimana cara merubah data dari decimal degrees ke dalam UTM gitu ya. Oke, kita rapikan dulu ya, kita beri nomor, kemudian kita kasih head gitu ya, kecamatan, lain-lain ya, latitude, longitude gitu. Nah, ini adalah tabel yang sudah pernah kita jelaskan gitu ya, atau konverter yang sudah kita pernah jelaskan dan kita sekarang kita gunakan gitu ya. Nah, adalah dengan menggunakan konverter untuk memindahkan atau untuk mengganti data yang decimal degrees ke dalam data UTM. Oke. Nah, kita sekarang tinggal kopikan ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan data UTM-nya gitu ya. Ini adalah data UTM-nya. Oke. Nah, data UTM tadi itu adalah sebagai epicentrum. Nah, sekarang kita sudah bisa menginsertkan data epicentrum UTM dengan koordinat UTM pada tabel yang pertama, ya. Oke, nah sekarang kita coba masukkan tuh, disesuaikan dengan kecamatan. Jadi setiap kecamatan ada satu data koordinat UTM untuk informasi epicentrum. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat pola berkembang gitu ya. Ingat bahwa di sesi sebelumnya itu sudah dijelaskan bagaimana cara membuat
pola berkembang gitu ya, atau pola radial atau pola loncatan. Nah, pada, sesi ini kita asumsikan bahwa di dalam COVID ini adalah polanya adalah berkembang, ya. Jadi kita gunakan ini tabel yang sudah kita buat gitu ya di sesi sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa, eee, ada urutan kejadian geografis secara berkembang gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat ya. Jadi kita rubah dulu si koordinatnya yang apa, yang epicentrum-nya kita ganti gitu ya dengan, koordinat yang kita dapatkan di tabel yang pertama. Oke. Nah, di sini berikutnya adalah kita tentukan, absis dan koordinatnya dengan cara copy paste saja gitu ya. Nah, ingat kemarin bahwa ini ada orde. Ingat kalau ordenya untuk yang berkembang itu harus seri. Jadi 0, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ordernya itu yang dipilih gitu ya. Oke. Nah, ini kita bisa melihat ya sekarang satu-satu ya kita pindahkan, kita copy paste gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat ya prosesnya. Ini sudah kita jelaskan ya sebetulnya di sesi sebelumnya gitu ya. Nah, jadi di sini tinggal tinggal kita gunakan lagi gitu ya. Ya, tabel apa urutan kejadian geografisnya tinggal kita gunakan. Ya, nah ini kita coba selesaikan semua. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita coba buatkan apa tuh kita rubah lagi ya. Karena datanya ini UTM, untuk membuat peta kita butuh data apa tuh decimal degrees. Jadi kita coba pindahkan ya. Nah, kita coba copy paste dari converter tadi yang decimal degrees. Nah, selanjutnya adalah ya kita kunci gitu ya. Jadi kita kunci, ingat kunci adalah kita batasi area area kerja kita dengan memblok semua dan berikan kontrol T gitu ya. Nah, itu ya. Nah, setelah kita berikan kontrol T, nah sekarang kita tinggal buka petanya. Gitu. Jadi yang 3D map-nya kita tinggal tinggal apa? Tinggal klik ya. Nah, ini adalah apa tuh penduduk atau apa orang yang terkena COVID pada tanggal 29 Mei sampai dengan 29 Mei gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang cukup banyak gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kita lihat sekarang si perkembangannya tentunya dari bulan Maret. Karena di bulan Maret ternyata COVID-19 itu sudah ada di Kota Bandung ya. Nah, kita bisa lihat ya, kita bisa pilih dulu, kita rapikan ya. Dari mulai pilih warna, kemudian pilih ukuran gitu ya. Yang presisi gitu ya, yang apa enak dilihat gitu ya. Nah, kita sudah kita rapikan, nah boleh kita apa pilih background gitu ya. Mau apa warna apa. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah si perkembangan dari bulan Maret sampai dengan Mei gitu ya. Apa COVID di Kota Bandung. Cukup apa cepat sekali perkembangannya. Oleh karena itu apa ya kita wajib waspada gitu ya. Baik, sahabat semua, itu yang bisa kami paparkan pada kesempatan ini. Nanti di kesempatan yang lain akan kita bahas tema-tema keuangan yang lainnya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Salam hatur